Kali ini kita akan buat olahan simple cake, yaitu adalah marmer cake atau marble cake atau butter cake. Nah, metode yang kita gunakan adalah creamy method atau butter method, di mana butter atau margarin yang kita gunakan diaduk dulu sampai mengembang, baru kita masukkan bahan lainnya. Seperti apa keseruannya? Kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, tepung terigu untuk cake kita gunakan tepung terigu Yokozuna dari Sriboga. Tidak perlu diayak-ayak lagi. Oke. Selanjutnya itu adalah butter ataupun margarin, tergantung dengan budget yang teman-teman inginkan. Terus ada gula halus. Habis itu ada gula pasir. Kok ada gula halus, ada gula pasir gitu kan? Terus susu bubuk, kuning telur, dan satu lagi adalah putih telur. Jadi gulanya kita pisahkan, gula halus kita campurkan dengan butternya, gula pasirnya kita aduk berlainan dengan putih telurnya. Karena di metode ini aku gabungkan antara creamy method plus dengan chiffon method. Jadi di mana telurnya kita pisahkan untuk membuat tekstur cake lebih ringan aja gitu. Oke, langkah pertama, margarin ataupun butter campurkan dengan gula halus. Kita butuh waktu yang lebih cepat, kita bisa pakai yang balloon whisk-nya. Tapi ingat, speednya jangan terlalu cepat kalau pakai balloon whisk ya. Nanti margarinnya cepat pecah. Aduk pelan dulu, speed rendah. Ini gulanya kita pisahkan yang gula pasirnya. Naikkan speednya kalau sudah mulai tercampur. Sampai margarinnya lembut atau soft, sedikit mengembang, baru kita masukkan bahan lain. Oke, ketika sudah mulai putih pucat, saya turunkan dulu speednya, masukkan kuning telur satu persatu, sedang aja, bukan terlalu cepat, karena ini hanya kuning aja, jadi masih aman. Ketika kuning telur, margarin, dan gula sudah homogen, kita masukkan dulu bahan bubuknya atau bahan powdernya. Kita masukin susu bubuk dan tepung terigu Yokozuna. Nah, untuk Yokozuna karena bowlnya agak gede, jadi aku angkat dulu sedikit. Saya masukin ke semua sisi. Tidak perlu diayak ya, tepung terigu Sriboga tuh sudah pasti halus. Namanya super premium, garansi halusnya. Speed rendah aja biar nggak berterbangan. Setelah sudah terikat, naikkan speednya di 2 untuk mencampurkan aja, lebih homogen dan tidak ada gumpalan-gumpalan yang terpisah. Saya naikkan sedikit lagi biar tambah halus. Oke, 2 udah terpisah, kita akan kocok putih telurnya dulu. Berikan gula secara bertahap. Bagusnya 3 tahap. Tahap pertama setelah putih telurnya sudah mulai berbuih. Tapi kalau bulir gulanya terlalu kasar, baiknya di awal agar dia mudah terlarut dan menyatu. Ini sudah masuk ke tahap mengembang. Nanti kita ambil di soft pick. Kalau diangkat tuh kayak jambul petuk. Nah, kayak gini nih. Ya, kecilkan. Tidak terlalu kaku, dan ini lebih enak, nanti hasilnya lebih bagus, nyampurnya juga lebih mudah. Oke, kita akan ambil sebagian kecil, lalu kita masukkan ke dalam adonannya, atau sebenarnya bisa dibalik ya, yang dari butternya masuk ke dalam putih telur, baru kita campurkan ke sini juga nggak apa-apa. Ini dilipat balik aja sampai merata. Oke, atau bisa juga kebalikannya, teman-teman ambil bagian besar, ambil sebagian kecil dari sini untuk membantu ini bisa masuk ke dalam bagian yang lebih berat. Sampai berubah warna seperti ini, baru seluruh bagian ini kita pindahkan ke bagian yang kuning tadi. Nah, 2 cara itu bisa teman-teman gunakan, baik yang tadi di awal semua bertahap, atau seperti ini, sebagian kecil dari bagian kuning ke putih, langsung semuanya diangkat semua ke bagian kuningnya. Pilihannya ada di teman-teman. Aduk deh. Ini bagian coklatnya. Coklatnya aku pakai susu bubuk. Coklat bubuk, sorry. Ini belum aku pakai pasta coklatnya. Jadi aku pakai coklat bubuk, baru kita tambahkan adonannya. Sedikit dulu aja untuk mencampurkan ke coklat, baru nanti kita tambahkan sisanya. Setelah sudah tercampur, baru kita ambil bagian besarnya. Oke, dan diaduk rata. Selesai deh, baru kita tinggal masukin dalam loyang. Nih, model diamond kayak gini. Katanya Sultan, tapi ini versi murah ya. Jadi teman-teman bisa bikin atau bisa beli yang nggak harus mahal banget. Ini nggak sampai 500.000.
Bahkan nggak nyampe 250.000 juga nggak nyampe. Jadi cari aja yang bahannya teflon, itu udah bisa digunakan. Atau pakai loyang tulban biasa yang dari aluminium juga bisa kok. Jadi jangan ragu untuk bikinin di rumah. Alat yang apa yang ada di rumah aja bisa kok. Nah, ini aku bikin aja pakai sendok. Jadi kita nggak bikin zebra kok ya. Aku taruh di beberapa titik aja. Nanti ketika dia di oven kan dia ada di bagian bawahnya tuh belang-belang. Nah, itu kita juga tambahkan yang bagian putihnya teman-teman. Tuh. Ini udah ya semuanya sampai adonan habis aja ya. Tuh. Nah, ini kita pakai sumpit aja. Kalau udah selesai, tinggal sedikit ada ritual yang harus dilakukan untuk memadatkan pori. Kasih 2 kali atau 3 kali bantingan. 1, 2, 3. Selesai. Setelah itu oven dengan suhu 160 derajat Celcius. Ini agak slow masaknya. Nah, waktunya panjang. Kurang lebih adalah 1 jam. Yuk, kita oven dulu ya. Di 160 derajat Celcius dengan waktu kurang lebih 1 jam. Api atas, api bawah. Oke, kita keluarkan. Wow, ternyata dia luber saking tingginya ya. Volumenya cantik banget. Nah, dipastikan tidak menempel. Baru kita balikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kena nggak? Oke. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Tidak menempel, matang sempurna, warnanya cantik. Dengan suhu 160, waktunya adalah 60 menit. Cukup bisa dicoba di rumah. Oke. Sebenarnya untuk tipe butter cake atau marmer atau marble ya, ataupun pound cake yang kita buat, baiknya dipotong itu memang besok harinya untuk mendapatkan form pada cake yang kita hasilkan. Biasanya kalau masih hangat-hangat seperti ini, kalau kita potong masih kayak mupul gitu loh. Tapi nggak apa, ini untuk menyelesaikan konten kita hari ini. Kita coba ya. Pakai pisau yang bergerigi aja untuk mempercepat proses potongnya. Berbeda dengan roll cake yang sebelumnya. Kita geser dan hasilnya secantik ini. Tuh, porinya halus, rapet, tapi ringan banget karena kita gunakan metode tambahan dari butter method ditambah dengan chiffon, memisahkan antara kuning dan putihnya. Secantik ini. Cantik banget hasilnya. Moist, rapet, harum banget, ringan. Dan yang menjadi kuncinya pada olahan cake hari ini adalah nih, tepung terigu Yokozuna Super Premium dari Sriboga. Jangan lupa resep-resep lainnya bisa teman-teman lihat di YouTube channel Inspirasi Baking. Kalau masih pengen lihat lebih luas lagi seputar terigu Sriboga, bisa buka di www.sriboga-flourmill.com untuk melihat beberapa atau banyaknya olahan tepung terigu dari Sriboga. Saya Bangun Gembil, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.